Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Repto dari kelompok 8, ingin memberikan bimbingan atau video tutorial bagaimana cara membuat materi pembelajaran melalui media Canva. Baiklah teman-teman, berikut ini merupakan video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, yang pertama itu kita terlebih dahulu membuka Google ya. Kemudian kita klik, kita buka aplikasi Canva-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang ada logo C berwarna biru. Oke, jika sudah ditemukan, kita klik. Nah, seperti inilah tampilan daripada aplikasi Canva. Nah teman-teman, jangan lupa terlebih dahulu untuk mendaftar ya, membuat akun. Nah ini terletak pada bagian pojok kanan atas. Nah di sini saya sudah mendaftar. Nah di sini ya, teman-teman bisa terlebih dahulu untuk mendaftar ya. Nah untuk bagian depannya di sini ada beberapa menu ya. Kita bisa lihat di sini ada menu Docs, menu papan tulis, ya, presentasi, media sosial, video, produk cetak ya. Ini nanti untuk hasil karya yang ingin kita cetak melalui media printer ya. Kemudian situs webnya. Nah, kita bisa lihat ya satu persatu misalnya. Docs. Nah, di sini kita bisa melihat ada contoh beberapa dokumen ya. Bisa tema-temanya ya, tentang pembelajaran. Ini teman-teman bisa langsung klik aja, langsung terunduh secara otomatis dan bisa langsung terpakai. Kemudian misalnya presentasi. Nah, ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada presentasinya di sini ya. Dengan gambar-gambar yang teman-teman bisa lihat sendiri, itu bisa bergerak ya, seperti hidup ya. Jadi nanti tampilan-tampilan seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk di video YouTube yang ingin kita tampilkan ya. Kita tinggal klik saja. Nah ini contoh-contohnya ya, ada contoh presentasi untuk tugas kelompok, presentasi untuk perkenalan diri ya, tugas kelompok. Nah ini macam-macam temanya. Ada tema game, trivia quiz ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin merasa kurang banyak pilihan, kita bisa ngelihat di bagian menu paling pojoknya, lihat semua klik. Nah, tuh ya. Di sini terlihat ya, ada contoh tugas presentasi tuh ya, dia bisa bergerak sendiri. Ya, cukup menarik bukan? Oke. Nah, di sini saya sebelumnya sudah pernah mendownload ya. Nah, saya ambil salah satu contoh untuk presentasi tugas kelompok. Ya, ini langsung klik ya. Di sini kan banyak tampilannya ya. Kita bisa lihat di sini salin dia halaman kedua, salin dia halaman ketiga, salin dia halaman keempat, salin dia halaman kelima ya. Dan bagian salin dia yang terakhir itu ucapan terima kasih. Nah untuk salin dia bagian pertama atau bagian awalnya itu bisa kita edit teman-teman ya. Contoh, nah klik 2 kali saja, ini sudah bisa kita edit ya. Misalnya kita kasih tugas kuliah ICT kelas X2B ya, Universitas Indra
Rasta PGRI. Nah, di sini tulisannya bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, atau kita lebarkan ya. Sesuka hati teman-teman aja mau diaturnya seperti apa. Nah ya, ini contohnya ya. Nah, kemudian bagiannya juga bisa kok kita edit ya. Contoh ya. Nah, kelompok misalnya saya nih kelompok 8 ya, kelompok 8. Cukup menarik bukan teman-teman? Ya, nah di sini mungkin kita kan bisa menambahkan logo ya, logo kampus kita. Kita bisa lihat di bagian pojok kiri, di situ terdapat beberapa menu seperti desain, elemen, teks ya. Nah, ini kalau desain ini nanti akan muncul beberapa tema yang akan bisa kita pilih. Kemudian berikutnya itu elemen-elemen ini semacam seperti emoticon ya, untuk mendukung tugas pembelajaran kita atau tema ya. Teks, nah ini nanti teman-teman masukin teksnya melalui dari ini nih, melalui tulisan ini, menu ini ya. Kemudian ada menu lainnya seperti merek, unggahan, gambar, proyek, dan aplikasi. Nah ini mungkin saya mau mengambil contoh ya, mengambil logo untuk kampus saya. Sini mungkin kita bisa nyari di bagian gambar juga. Misalnya taruhlah ya logo Unindra misalnya. Nah, sorry teman-teman, di sini tidak ada ya. Mungkin kita bisa ambil contoh saja ya. Nah, di sini ada logo banteng. Nah, di sini bukan berbau politik ya teman-teman. Oke, nah ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, bisa kita letakkan di mana saja ya. Seperti ini. Ya. Kita coba cari di tempat lain. Nah, ya, misalnya di sini ada logo Dignas Tuturi Handayana. Nah, ini bisa kita letakkan di mana aja. Double pun juga bisa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya tugas kuliahnya itu tugasnya itu tentang perkuliahannya, ya kita sebisa mungkin kita menggunakan logo kampus kita ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah terlihat ya. Sekarang kita masuk ke salin dia halaman kedua. Oke, di sini kita bisa edit ya. Mungkin di sini berhubung kelompok saya itu terdiri dari 6 mahasiswa dan sementara di sini hanya ada 4 foto, mungkin kita tidak memerlukan ini ya teman-teman ya, karena ini tidak cukup. Mungkin bisa kita hapus saja. Oke, langsung klik bagian atas, hapus gambar. Iya, hapus bingkainya juga bisa.
kita bisa memasukkan beberapa nama anggota. Kita ambil dulu ya, kita copy dari catatan yang sudah kita siapkan nama-nama anggotanya. Nah, seperti ini, copy. Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, di bagian kiri itu terdapat menu teks. Nah, ini kita klik, teman-teman. Nah, ini yang tambahkan subjudul. Paste. Oke. Nah, ya. Ini udah akhirnya terlihat ya, teman-teman ya. Nah, kan ini kan kesannya terlalu besar, teman-teman. Ini bisa kita rapihkan dan kita kecilkan. Klik bagian atas yang perataan. Nah, seperti ini. Kita bisa edit tulisannya. Bagaimana dengan warnanya, Kak? Oh, tentu saja bisa kita ganti ya warnanya ya. Ini kan hijau tua ya. Bagaimana kalau kita ganti dengan warna hitam? Nah, dulu klik bagian atas yang ada tulisan A berbentuk huruf A. Nah, di sini tertampil ya beberapa warna. Nah, klik hitam. Nah, seperti itu. Ini pun juga bisa, teman-teman ya. Nah, anggota kelompok. Nah, silakan teman-teman cari yang memang mungkin yang menurut teman-teman itu menarik. Ya, jangan lupa kita rapikan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, seperti ya teman-teman ya. Tinggal copy paste dari catatan kita, lalu bisa kita pindahkan ke langsung di salindianya. Oke. Ini sudah jadi. Sekarang kita masuk ke salindia ketiga. Nah, di sini kan sudah ada tulisan latar belakang ya, teman-teman ya. Di sini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita apa. Misal ya, saya sudah menyiapkan di sini materi saya. Nah, ini saya di sini mengambil materi mengenai kepemimpinan pendidikan di sekolah. Ya, nah di sini ada pembahasan materinya. Ya, jadi latar belakang bisa kita ganti, teman-teman, menjadi pembahasan materi. Nah, ini kita copy paste dulu ya. Kita copy. Kemudian nanti kita pastekan di sini. Nah, ini judulnya kita ganti dulu, teman-teman ya. Pembahasan materi. Nah, oke, ini juga bisa kita ganti, teman-teman. Nah, kita klik 2 kali, maka akan terblok tulisannya seperti ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita klik 2 kali, maka tulisan akan terblok semuanya. Nah, langsung aja kita copy ya, teman-teman ya. Klik kanan, paste. Nah, seperti itu. Langsung. Nah, ini kan sudah tampil, teman-teman ya. Berantakan. Nah, kita rapikan. Nah, seperti ini. Kita lebarkan sesuai dengan ukurannya. Tulisannya gimana? Bisa kok, teman-teman, kita ganti. Dengan cara klik Ctrl A. Kita ganti tulisannya.
di sini menunya tertampil ya. Langsung nih bisa kita lihat berbagai jenis font yang tersedia di Canva. Canva ini jadi teman-teman, Canva ini tidak hanya menyediakan informasi mengenai tampilan untuk membuat video cover YouTube, tapi di sini juga seperti Microsoft Word teman-teman. Di sini ada font-fontnya, terus kemudian pemerataan, spasi, efek, animasinya lebih dari Microsoft Word ya teman-teman ya. Oke, sudah pas bukan? Terlihat rapi bukan? Kita pindah-pindahkan ya teman-temannya gambarnya. Nah, seperti itu. Terlihat rapi bukan? Ini juga bisa teman-teman kita rapikan. Nah, oke ya. Jadi semua terlihat rapi teman-teman ya. Oke. Kemudian salin dia bagian ketiga. Nah, tadi seperti ini tadi udah ya teman-teman ya. Sudah kita bahas tadi topik pembahasannya atau pembahasan materi. Ya, saya pikir ini tidak diperlukan, jadi kita buang aja, klik kanan, hapus satu halaman. Saya ulangi sekali lagi, dengan cara klik kanan, lalu terdapat di bagian menu atas ada tulisan hapus satu halaman, delete. Oke, hilang dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa memasukkan materi ya. Ini bisa kita hapus teman-teman. Oke. Misalnya pertama-tama kita akan menampilkan materi mengenai kepemimpinan. Nah, di sini kita mengawalinya dengan pengertian kepemimpinan itu sendiri. Oke, kita copy semuanya, kita blok, copy, klik kanan. Oke, buka lagi kanvannya. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, klik bagian menu teks di bagian kiri ya teman-teman. Oke, klik. Tambahkan subjudul. Nah, di sini tulisannya sudah terblok ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Cari paste. Oke. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Tinggal kita naikin ke atas saja nih. Nah, tapi kita kecilin. Nah, kita rapikan. Naikin lagi ke atas. Ya, wah masih kebesaran, kita kecilin lagi. Oke. Nah, ini bisa kita lebarin teman-temannya. Nah, jadi dia muat. Ada menu yang ditampilkan. Nah, ini kita turunkan. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini masih berantakan teman-temannya. Ctrl A. Lalu, nah, klik bagian pemerataan, langsung rapi. Seperti ini. Tuh. Rapi bukan? Oke, kita rapikan sekali lagi tulisannya. Oke. Oke, kita tarik sisi kanan dan sisi kiri agar terlihat lebih rapi ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Dan kita lakukan seterusnya hingga halaman
terakhir yaitu halaman ucapan terima kasih. Seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah kami dari kelompok 8. Saya adalah Repto Sembodo yang merupakan moderator daripada kelompok 8. Baiklah kawan-kawan, saya dan beserta teman-teman saya yang terdiri dari 6 orang atau 6 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok 8 akan membacakan beberapa materi. Baiklah teman-teman, berikut ini merupakan beberapa pembahasan materi yang akan kami jelaskan dan kami bacakan. Materi yang pertama yang berjudul atau yang membahas mengenai pengertian kepemimpinan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Repto Sembodo selaku moderator. Materi yang kedua mengenai 3 aspek utama peran kepemimpinan sekolah yang akan dibacakan oleh Bu Olive. Ketiga, materi mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah yang akan dibacakan oleh Siti Marhaini. 4, materi tentang 7 karakteristik kepemimpinan kepala sekolah yang efektif yang akan dibacakan oleh Bu Era. 5, 6 ciri kepala sekolah hebat yang akan dibacakan oleh Pak Amin Supriyono. Dan yang terakhir yaitu materi tentang evaluasi kepemimpinan sekolah yang akan dibacakan oleh Ropiatul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah anggota daripada kelompok 8. Perkenalkan, nama saya adalah Repto Sembodo. Pada salindia yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Secara sederhana, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Maka Wimbang 2015. Hal ini berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan seorang pemimpin. Menurut Kreiner, ada lebih dari 400 definisi tentang leadership. Mullins 2015. Salah satunya, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk memengaruhi orang lain. Kepemimpinan juga dapat dikatakan suatu proses untuk memengaruhi aktivitas kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan memperoleh kesepakatan pada tujuan bersama. Sedangkan menurut Wiles, kepemimpinan merupakan segenap bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang bagi penetapan dan pencapaian tujuan kelompok. Maka, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekedar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Demikianlah materi pertama berkaitan dengan pengertian kepemimpinan. Terima kasih. Baik, saya Olvia Mega Oktaviani akan menjelaskan aspek utama peran kepemimpinan sekolah. Terdapat 3 aspek utama peran kepemimpinan sekolah menurut Covey tahun 2021 halaman 166 membagi peran kepemimpinan menjadi 3 aspek utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pathfinding atau pencarian alur, yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti. Yang kedua adalah aligning atau penyelaras, yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi
memberikan dukungan dan pencapaian terhadap visi dan misi. Yang ketiga adalah empowering atau pemberdayaan, yaitu di mana peran untuk menggerakkan semangat dalam diri sebagai anak buah atau bawahan dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas untuk bisa mengerjakan apapun dengan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marhaini Ikasari dari kelompok 8. Saya akan membawakan materi ketiga tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Macam-macam gaya kepemimpinan menurut Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa ada 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. A. Otokratis. Pada gaya otokratis yang memiliki ciri-ciri atasan yang cenderung memiliki wewenang penuh, metode kerja yang didiktekan, keputusan yang diambil bersifat unilateral, dan memberikan batasan-batasan ruang gerak pada karyawan. B. Demokratis, di mana gaya ini lebih menekankan pada pemimpin yang bersifat terbuka, yaitu mau menerima masukan dari bawahan dan selalu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang dibuat. C. Gaya laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh pada bawahan dalam pembuatan keputusan dan sangat memberikan kebebasan ruang gerak pada bawahan. Sekian materi yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Dewi Anugrahati. Saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang karakteristik kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Hans tahun 2021 halaman 178, ada 7 karakteristik kepemimpinan kepala sekolah efektif, yaitu sebagai berikut. A. Memiliki visi yang jelas. B. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi. C. Memprogramkan dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. D. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien. E. Mendayagunakan berbagai sumber belajar. F. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Dan G. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Demikian penjelasan dari kami materi keempat tentang karakteristik kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Supriyano akan melanjutkan pembahasan mengenai kepemimpinan pendidikan. Yang kali ini kita akan membicarakan tentang 6 ciri kepala sekolah hebat. Berikut ini merupakan 6 ciri utama seorang kepala sekolah yang dapat dikatakan sebagai kepala sekolah yang hebat. Yang pertama, lebih banyak mengarahkan daripada mendorong atau memaksa. Yang kedua, lebih bersandar pada kerjasama dalam menjalankan tugas dibandingkan bersandar pada kekuasaan atau surat keputusan. Yang ketiga, senantiasa menanamkan kepercayaan pada diri guru dan staf administrasi, alih-alih menciptakan rasa takut. Yang keempat, kepala sekolah senantiasa menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu daripada menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu. Yang kelima, kepala sekolah senantiasa mengembangkan suasana antusias, bukannya malah mengembangkan suasana yang menjemukan. Dan terakhir, seorang kepala sekolah dikatakan hebat, yaitu senantiasa memperbaiki kesalahan yang ada daripada menyalahkan orang lain. Bekerja sama dengan penuh kesungguhan dan bukannya ogah-ogahan karena serba kekurangan. Demikian penjelasan mengenai ciri-ciri kepala sekolah yang hebat. Terima kasih.
Evaluasi kepemimpinan sekolah. Berikut ini merupakan 6 ciri utama seorang pemimpin atau kepala sekolah dapat dikatakan sebagai kepala sekolah hebat sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak mengarahkan daripada mendorong atau memaksa. Yang kedua, lebih bersandar pada kerjasama dalam menjalankan tugas dibandingkan bersandar pada kekuasaan atau surat keputusan. Yang ketiga, senantiasa menanamkan kepercayaan pada diri guru dan staf administrasi, bukannya menciptakan rasa takut. Yang keempat, senantiasa menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu daripada menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu. Yang kelima, senantiasa mengembangkan suasana antusias, bukannya mengembangkan suasana yang menjemukan, dan senantiasa memperbaiki kesalahan yang ada daripada menyalahkan kesalahan pada seseorang. Bekerja dengan penuh kesungguhan, bukannya ogah-ogahan karena serba kekurangan. Baiklah teman-teman, demikianlah 6 materi yang telah kami jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dalam pembacaan atau penulisan teks, kami mohon maaf. Saran dan kritik dari para pembaca atau penyimak yang budiman akan kami terima dengan senang hati. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.